Hai guys, welcome back. Hari ini aku mau sharing sedikit tips ya, mungkin untuk teman-teman yang baru mulai gym, mulai fitness, tapi atau juga mungkin yang sudah beberapa bulan udah nge-gym, cuman mungkin nggak ngelihat adanya perubahan atau terlalu bingung sebenarnya latihan yang benar tuh gimana. Karena sih kalau progres itu kan memang butuh waktu, cuman ya uh, progres itu bisa lebih cepat kalau memang cara kita approach kita tuh benar. Oke. Yang pertama sih untuk para pemula ya atau ya pemula lah mau itu betul-betul dari nol atau sudah jalanin berapa bulan eh kalau kita harus tahu dulu tujuan kita mau nge-gym tuh ngapain atau memulai resistance training tuh ngapain. Ya kan? Kalau memang tujuannya untuk contohnya gedein badan, pengen lebih muscular gitu-gitu, sebenarnya kunci yang paling penting itu lebih ke dapur, ya kan, atau makanan kita. Karena percuma mau training sampai gimana pun kalau makannya juga nggak cukup, ya badan nggak akan gede. Karena kita olahraga itu ya metabolisme kita hidup, dia bakal membakar ya baik itu lemak atau apapun dia bakal pakai untuk sumber energi untuk kita bisa ngangkat. Jadi first thing first, decide dulu kamu maunya tujuannya apa. Kalau mau lost weight, sama juga kuncinya, dapur is the key. So make sure nutrisi kamu itu dulu terlengkapi dulu sebelum daripada angkat beban. Kalau aku dari dulu tuh sering sharing-sharing sama teman-teman yang baru mulai nge-gym. Dia bilang, kok aku mau mulai nih, latihannya gimana ya? Nggak pernah sih aku bilang, oh hari ini kamu buat split 3 push and pull atau 4 hari latihan. Enggak. Aku selalu ngomongnya gini, gym itu jangka panjang. Coba dulu yang simple-simple dikuasain. Karena justru simple hal-hal contoh nih, hal-hal simple nih. Jam tidurnya, disiplin makannya, uh, stress manajemennya, ya kan daily activity-nya kita jalan, kita ada bergerak gimana, itu jauh lebih penting daripada kita bayar gym membership dulu. Percuma kalau kita pergi mega gym bayar mahal-mahal 1 bulan nggak tahu tuh berapa tuh 600 ribu 700 ribu. Tapi kalau end up kita udah spend gym 2 jam per hari, terus tidurnya jam 3 pagi, bangunnya jam 7 jam 8 udah harus bangun lagi kerja. Sebab itu selama di sehari-hari duduk di kantor full, nggak bergerak, daily steps-nya tuh daily movement-nya itu minim sekali. Itu malah bakal nggak bagi aku pribadi belum pernah selama ini aku tengok yang bakal berhasil sampai goalnya. Kalau sekelilingnya itu belum terlengkapi dulu daripada latihannya, ya. So sebelum aku mulai untuk tips latihannya, mindsetnya dipasang dulu, ditukar dulu. Istilahnya kalau mau perubahan, perubahan itu harus banyak, ya. Nggak bisa cuman aku pergi gym satu dua jam, ya bahkan ya 1 2 jam, mau bahkan 3 jam, aku bakal berubah. Enggak, it takes time, it takes a lot of work, ya, bukan cuma satu work aja. Tapi di sini aku bakal fokus approach yang lebih better untuk kita latihan beban yang dimana baik itu mengurangi beban, mengurangi berat badan atau menaikin berat badan, ya kan lebih tepat. Dan kadang-kadang aku sering kali lihat kalau teman-teman posting itu aku sangat pengen ngomong langsung, cuman ya gimana lah. Tapi mungkin melewati video ini bisa ngebantu. Oke, aku mau kasih contoh nih, contoh yang tersimpel dulu. Sebenarnya ada istilahnya itu eh, kita itu mau training sebenarnya latihan itu workout itu harus sampai istilahnya berasa gitu loh. Jangan cuma latihan karena kita mendengar banyak-banyak informasi bilang, oh hit 20 harus bisa 12 repetisi ini yang paling banyak, paling general. Mas hit kamu harus bisa buat 12 repetisi. Tapi itu nggak pernah diomongin sebenarnya ada istilah volume dan intensitas. Kalau bagi aku pribadi, intensitas itu jauh lebih penting dibandingkan volume. Kenapa? Ini aku kasih contoh. Secara logically aja mungkin teman-teman bisa berpikir lah kalau aku kasih contoh ya. Banyak tuh aku tengok. Wah, dengan catatan, ini kita jangan membahas dulu beban yang diangkat. Tapi kita melihat effortnya dulu. Effort dalam dalam arti intensitasnya itu. Karena intensitas itu bisa terbagi beberapa cara, ya. Coba saya teman-teman bandingkan. Kalau saya buat sebenarnya buat 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And in my mind, tak tahu nih, I can do more. Tapi karena memang 12 cukup lah. Dikembalikan bebannya gitu kan, ditaruh. Ya, ditaruh. Kita menyi bentar, nunggu bentar. Continue lagi tuh 12 kali lagi. Nyambung mau itu standarnya 3 set, 4 set, begitu-gitu aja. Yes, you put in a work. Ada sih kerjanya. Cuma muscle kita itu, makanya saya bilang beban itu relatif karena tergantung memang levelnya gitu loh. If you starting new banget, mungkin 2 kilo bagi kamu berat, bagi aku ringan. So you can start, kamu bisa mulai dari 2 kilo. Cuman kembali gimana cara kita approach intensitasnya. So aku kasih example. Dengan beban yang sama, dari 4 kilo. Dibanding kita buat ini 12 kali begini-gini, dengan beban yang sama, kita harus cari tahu cara-cara gimana nih mempersulit gerakan ini. Ya, kita punya mindset, jangan cari gampangnya. Kita bisa mulai dengan tempo. Contohnya nih dipelanin. Tempo pelan, kemudian di squeeze, tahan 1. Hold pelan, squeeze. Pelan, squeeze. Pelan. Diliatin tuh ototnya. Sambil ngomong kalau bisa. Ada istilah tuh mind and muscle connection. Come on bicep, grow. Ya, city flasher gitu. Grow gitu. Ayo. Udah berapa nih? 7, 8. Ini repetisi ke-9 jauh lebih berasa. Tuh. Jauh. Nah, logically aja. Ya kan? Lebih efektif mana gitu loh. Nah, dengan catatan seperti ini, meskipun tadi saya bilang kita bisa menggunakan beban yang sama, tapi dengan approach yang berbeda yang gimana lebih memaksa untuk ototnya bekerja gitu. Tapi bakal lebih baik sebenarnya ada satu cara nih. Kalau aku selalunya begini. Ada bahasanya tuh MREP. MREP itu artinya as much rep as possible. Kalau aku biasanya tuh approach-nya selalu itu di set ketiga. Biasanya aku tuh nyari, contohnya aku udah mulai tadi bicep. Jadi aku buat 12 set 1. Itu bagi aku sebenarnya cuma istilahnya meraba aja, nyari bebannya nih. Aku pengen tahu nih bebannya sesuai 4 kilo nih, 12 enteng banget gitu kan. Aku stay lagi di set kedua, 12 lagi. Tapi di set ketiga, itu aku bakal buat dengan catatan tetap kontrol tempo, kontrol semuanya, bebannya jangan dibanting-banting. Cuma aku buat sebanyak mungkin. Mau itu 20 kali, 25 kali, pokoknya sampai kita tuh kalau ngangkat itu begini lah, sampai partial rep sampai setengah aja udah berat gitu. Udah mau sampai badan yang main lagi. Nggak masalah. Tapi dengan catatan kita sudah ada gambarannya. Oh, kemarin aku bisa buat 4 kilo 20 kali nih di M-Rep-nya. Logikanya dong, kalau kita cuma naik sekilo, kali 5 kilo, kita bisa buat 4 kilo, 4 kilo 20 kali. Kemungkinan enggak yang 5 kilo cuma kita bisa angkat 5 kali? Enggak mungkin. Pasti minimum kita bisa angkat 10, 12, bahkan 15 kali. Drop repetisinya mungkin berkurang dikit. Di sanalah baru kita dapat nih, oh ada namanya progressive overload. Yang dimana memang kita harus cari cara untuk naikin beban atau volume atau tekniknya lebih benar. Cuman salah satu approach untuk tahu kita kapan perlu naik itu paling gampang seperti itu. Start with small one, feel it, and then kita buat. Tapi kita sih aja di BPD, oh aku bisa kok 20 kali. Kalau teman-teman masih bisa ngangkat beban 20 kali, percaya itu ringan banget. Artinya terlalu ringan. Gitu. Sebenarnya kalau menurut pengalaman aku pribadi, mencari beban yang paling pas itu, baik itu pemula sebenarnya. Kalau kita udah mulai kesulitan di repetisi 6, 7, 8, udah mulai aja, belum sampai udah mulai fail di gagal di kayak partial rep di repetisi 8 ya. Tapi 6 tuh udah mulai kayak udah mulai susah nih. That's a good sign. Oke. Okay? Nggak perlu sampai 12, nggak perlu sampai 15. If you hit 10, tapi udah ngepres banget, you know, kamu sedikit maksa.
then it's good. Nggak perlu memikirkan, oh kata orang harus 12 repetisi. No. Jujur, uh, kamu bahkan nggak perlu buat sampai contohnya 12 repetisi kali 4 set atau 3 set. Kalau kamu paham dari kamu angka, kamu mulai warm up, Pak, ya kan? Kalau satu set saja kamu mengerti cara nge-push diri dengan intensitas beban yang tepat, repetisi yang tepat, tapi sudah betul-betul itu failure. Itu jauh lebih efektif satu set itu dibandingin 3 set yang kamu cuma pointless, jujurly. Pointless kalau cuma ngayun-ngayun doang. Mau sampai kapanpun kalau cuma ngayun-ngayun, ya nggak ada gunanya. Ya. So approach ini bukan untuk cuman kadang ada sedikit tiba-tiba lewat di kepala, membeda-bedakan sekali cewek sama cowok latihan. Sebenarnya enggak. Muscle itu in the end cara kerjanya mirip-mirip. Ya mungkin berbeda orang, beda-beda genetik. Tapi muscle itu hanya bisa berubah dengan catatan kalau dia bekerja. Kalau dia nggak bekerja atau istilahnya dia sudah beradaptasi dengan kemampuan kita dan kita nggak coba memaksa, ya dia begitu-gitu aja. Pinter. Ya kan, ingat ciptaan Tuhan itu kompleks, jago banget, bisa ngebaca kita duluan. So yang ada sebenarnya kita harus punya mindset dulu. Oh, wow, mau ngalahin nih badan gua hari ini, ya kan? Bukan mikirkan jangan makanya balik, nggak perlu bandingin sama orang lain, bandingin sama diri sendiri. Last week aku buat 4 kilo 12 repetisi. Wah, di minggu depan nih ada target nih 15 repetisi. Gitu aja. Ya. Satu lagi aku mau nambah nih untuk para teman-teman yang baru mulai nge-gym. Jangan over complicated, jangan terlalu dipersulit pola latihan. Apapun latihannya. Kalau untuk pemula itu nggak pernah salah. Jangan memikirkan oh aku ada form yang jelek, aku ada teknik yang jelek. Put that aside first. Yang ada satu cuman mindsetnya. Jangan sok-sokan. Kalau memang tahu baru bermulai, ya seperti saya bilang, mulai dari beban kecil. Mainin aja dulu. Maybe awal-awal memang kamu cuma ngayun. Ngayun aja, cuma tahu aja. Mau contoh nih. Banyak kan bilang kalau kita mau latihan, kalau ada mesinnya, kita mau latihan lat pull down, harus tegap, ya kan? Tarik pakai elbow. Mungkin kalau bagi pemula susah. Banyak bahkan yang cuma nariknya gini-begini, ya kan? Jujur kalau aku pribadi, aku nggak akan mempermasalahkan. Kalau aku tahu kamu masih pemula, karena in the end, selagi badan tuh kerja, mau gimana pun caranya, it still work. Tapi ya mudah-mudahan ada kepikiran untuk better. Toh sekarang informasi sangat mudah didapat. Atau cobalah bersosialisasi, atau cobalah ya observasi aja. Lihat cara yang tepat, ya kan? Lihat aja teman-teman yang udah kayaknya badannya sudah mulai oke. Lihat aja tuh tekniknya gimana. Coba sedikit-sedikit. Karena dengan beban yang tidak terlalu menantang, ya. Kalau kamu masih bisa buat beban itu 12, 13 repetisi bahkan 15. Percayalah, untuk cedera itu nggak gampang. Banyak orang angkat beban takutlah cedera nanti ini sakit itu sakit. Nggak segampang itu juga untuk cedera. Nggak segampang itu. Makanya aku paling nggak ngerti kalau misalnya ada bilang sedikit-sedikit cedera, sedikit-sedikit cedera. Enggak sih. Kalau kita baru memulai, mau apapun approach-nya, mau model squatnya itu yang cuman half rep, mau orang bilang nggak boleh lewat lutut atau apa-apa segala macam, mau gimana pun posisi badannya, if you just starting out, namanya juga kita baru mulai, kita belum memahami badan kita, pasti mekaniknya gimana badan itu nggak akan belum ketemu. Bahkan yang sudah levelnya tinggi sekalipun masih bakal mencari tekniknya untuk badan sendiri itu seperti apa. So pemula jangan takut, apapun tekniknya, apapun caranya, if you just starting out, just do. Dengan catatan jangan ego lifting, start small. Pakai aja cara gitu, paling gampang udah M-rep aja, dilak set kedua atau bahkan set ketiga. Coba aja tuh banyak. Next week add tambah sedikit beban, ya kan? Sampai kamu nanti, waduh itu udah panjang lagi deh gitu. Dan kembali lagi, progres itu bakal susah, bakal makin pelan atau bahkan berhenti atau plateau bahasanya itu. Sebenarnya faktor itu banyak, dari makan yang nggak cukup, tidurnya berantakan,
Ya seperti hal-hal lain lah yang perlu diperhatikan, nutrisinya dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau if you just starting out, don't be afraid. Ya, uh, orang-orang gym rata-rata friendly kok, mulai aja gitu loh. Atau bahkan saya bilang gitu, if you just starting out, gak perlu harus berpikir aku harus pergi nih daftar ke gym. Nah, do push up di rumah, nggak bisa push up dari lantai, push up di dinding. Siap itu cari cari meja yang agak tinggi sedikit kemiringannya, ya kan, miring sedikit sampai turun. Nah, itulah bahasanya progresif. Kamu bisa cuma buat satu repetisi nih dengan meja miring contohnya. Sudah. Satu stop, rest 30 second, 1 minute, buat satu lagi. Rest 30 second, 1 menit, buat satu lagi. Sampai itu tangan misalnya nggak bisa naik lagi. Nah, stop it. Nggak perlu harus berpikir, satu aja nggak bisa ya. Ya memang seperti itu. Jangan berharap bisa pap, pap, ya nggak mungkin. So, just be really patient. Strength itu